Hai guys, welcome to our channel Metals Our Life. Logam di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan bahas ferritic, martensitic, stainless steel. Artinya stainless steel, ferritic atau martensitic gitu. Kalau kita punya alat sederhana seperti magnet, tidak punya alat seperti X-ray, saya akan ajarkan cara bedakannya. Ini di tangan saya ini ada magnet buat pajangan di kulkas ya, buat nempel gitu. Magnetnya kecil. Kita tes gampang, kita tes gini. Nah, ini nempel magnet. Nah, ini juga nempel magnet. Ya, nempel magnet. Nah, pisau ini juga nempel magnet. Ya. Jadi kalau nempel magnet ini pasti serinya seri 4. Jadi bisa 409, 410, 420, 431, 430, 440 gitu. Karena semua itu disebut sebagai chromium stainless steel atau baja anti karat chromium. Jadi tidak ada nikelnya gitu. Jadi dari ketiga barang ini pasti bukan seri 3. Kalau seri 3 itu kan 304, 316, 301. Itu ada nikelnya. Kalau ini pasti tidak ada nikelnya. Pasti ini hanya chromium aja. Makanya nempel magnet. Nah, ini setelah kita tahu nih seri 4, magnet kita nggak pakai lagi nih. Selesai magnet. Nah, untuk membuktikan bahwa ini ferritic atau martensitic gampang. Nah, kita tes aja nih. Tuh. Nah, ini enteng nih. Ya, nggak keras. Ya. Berarti ini ferritic. Ferritic artinya karbonnya di bawah 0,1%. Jadi kalau kawan-kawan coba ini mau disepuh, dipanasin tempat merah, dicelup air, nggak bakal naik, atasnya nggak bakal naik. Ya, pasti pekerjaan yang sia-sia. Terus ini saya gepengin nih untuk mengetes komposisi kimianya melalui spektrometer. Karena yang akan saya cek juga kadar karbonnya selain kadar kromnya. Kalau pakai alat tembak, kadar karbonnya nggak keluar. kawan-kawan jangan terkecoh oleh pernyataan saya. Tadi saya bilang kadar karbonnya harus di bawah 0,1% sehingga tidak terbentuk martensit, jadi tetap lunak, tidak bisa di heat treatment atau di sepuh ya, di harden. Kalau dari 0,1 ke atas itu baru bisa disepuh, bisa di harden. Itu berlaku hanya untuk krom, kadar krom dari 10,5 sampai sekitar 12,5 atau 13% nih. Untuk kadar krom yang lebih tinggi, mulai dari 14% sampai dengan 27%, itu karbon yang diperbolehkan lebih tinggi ya. Bahkan untuk stainless steel 446 itu karbonnya diperbolehkan sampai 0,2% tanpa terbentuk martensit gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya saya nggak mau banyak bicara teori ya, karena ilmu logam ini itu ilmu empiris. Setelah dilakukan eksperimen baru dibuatkan teori. Tapi itu beda dengan hitungan matematik. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 5 sama dengan 7 gitu. Dan itu beda gitu. Jadi kalau nanti saya bicara teori terlalu banyak seperti Sheffler diagram, nanti kawan-kawan tambah pusing ya. Seperti Sheffler diagram, dia bilang, waduh, nikelnya minimal berapa persen, 26%, supaya terbentuk austenitic. Karena nikel membentuk austenitic. Tapi kalau krom kebalikannya, membentuk ferritic. Ternyata nikelnya hanya butuh 8% kalau kromnya ditambahin gitu. Mestinya kan jumlah nikel tambah banyak, berlawanan. Pada aktualnya tidak seperti itu gitu. Itu yang saya mau tekankan, bahwa jangan dihitung matematik. Ini semua berdasarkan empiris. Untuk gambaran sekilas aja ya, karbon itu kan pembentuk austenitic yang kuat. Sedangkan krom itu kebalikannya, pembentuk ferritic gitu. Jadi dua-duanya berlawanan nih. Kalau kita di China itu ada yin, ada yang gitu ya. Jadi kesimpulan saya, dengan peningkatan kadar krom, ya, krom itu sebagai ferrit, pembentuk ferrit, sedangkan karbon sebagai pembentuk austenitic, maka batas kadar karbon juga meningkat tanpa terbentuk martensit gitu.
sehingga batas karbonnya bisa mencapai 0,2% tanpa terbentuk martensit. Karena secara teoritis kalau yang 410, 420, 0,1 aja sudah bisa gitu membentuk martensit. Tapi ini untuk yang 446 kadar karbonnya 0,2 tapi tidak bisa terbentuk martensit gitu. Nah, inilah penjelasannya. Jadi sekali lagi, ilmu logam itu ilmu empiris. Tolong teman-teman jangan pusing. Saya cerita seperti ini. Terima kasih. Nah, untuk pisau ini kalau saya tekuk ini keras, bahkan ada sifat kayak per begitu, balik lagi gitu. Nah, ini sebelum saya cek, saya langsung tahu ini pasti jenisnya 410, 420 atau 431. Karena ini pasti di harden nih. Ini kan tujuannya buat motong. Kalau pisaunya nggak keras, gimana mau motong sayur, mau motong daging gitu, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ini asumsi saya pasti 410, 420 atau 431. Nah, 410 itu kadar karbonnya sekitar 0,1 sampai 0,15. Kalau 420 0,15 sampai 0,45. Kalau 431 ya sekitar 0,12, tapi ada tambahan nikel supaya lebih keras gitu. Tapi nggak terlalu umum ya, makanya agak lebih mahal. Nikelnya sedikit, mungkin sekitar 2% gitu, 3% gitu. Ya. Jadi dari asumsi saya seperti ini, tapi saya nggak mau asal bicara aja. Ini ketiga barang ini atau kedua barang ini akan saya buktikan melalui spektrometer. Nah, jadi kawan-kawan lihat, sederhana kan mau uji stainless jenis seri 3 atau seri 4 gitu. Dari seri 4 itu kita tes. Nah, dari visual pun tanpa kita bengkokin kita bisa tahu juga itu pasti 410 atau 420 yang bisa diharden. Contohnya nih, kalau kawan-kawan di ruang operasi itu kan ada gunting, ada pinset buat jepit ya, ada pisau buat operasi. Kalau kita di operasi, itu pasti semua 410 atau 420 atau 431, nggak mungkin 409 atau 430, karena waktu dia mau operasi kita lunak, mana kepotong daging kita gitu, dan mana bisa dikerasin seperti ini tajam gitu ya. Jadi dari visualnya langsung kita tahu ini seri 4 jenisnya apa, serta tentu kita cek pakai magnet ya. Gampang kan kita stainless kan, apakah itu ferritic atau martensitic. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kawan-kawan semua. Untuk membuktikan kebenaran jenis seri 400 ini, kami menggunakan spektrometer menguji sendok yang sudah digepengin ya, sudah dibikin flat, dan hasilnya benar itu adalah 409 ya. Kemudian kami lanjutkan juga pengujian untuk pisau ya. Nah, pisau itu hasilnya jelas bahwa itu 420 dan itu pasti di harden dan di tempering ya. Karbonnya itu di atas 0,2. Jadi nggak heran kalau pisau itu keras setelah di harden dan tempering. Ya, jenis martensitic yang memerlukan kekuatan dan kekerasan seperti contoh lainnya seperti baut ya, udah pasti mesti kuat ya. Kalau pakai yang lunak ya nggak bisa jadi dipakai sebagai baut, bisa bengkok atau patah ya. Kemudian fitting itu juga itu kan memerlukan kekuatan dan kekerasan ya. Itu pasti martensitic. Itu contoh aplikasi yang memerlukan kekuatan gitu. Ya, seperti yang saya pernah di tema sebelumnya pernah bahas, saya ulangin sekali lagi ya. Pada temperatur yang tinggi, yaitu sekitar 900 gitu, atom karbon yang berwarna merah larut di dalam atom besi ya, terbentuk struktur austenitik ya, jadi nyelip di tengah. Kemudian apabila dinginkan dengan cepat seperti menggunakan air dengan kecepatan 800 Kelvin per second per detik ya, maka akan terbentuk martensit yang struktur kristalnya tetragonal karena tegangannya tinggi sehingga barangnya jadi keras ya. Jadi tegangan dalamnya tinggi,
sehingga tidak kubik lagi tapi tetragonal, miring gitu ya, bahasa Jermannya Verzerrt. Terus kalau kita misalnya dinginkannya dengan udara yang kecepatannya mungkin hanya sekitar 30 sampai 50 Kelvin per detik. Nah, atom karbon itu ada waktu untuk keluar ya, untuk difusi keluar dari atom besi sehingga terbentuk ferrit ya. Jadi tegangan dalamnya juga rendah, jadi kekerasannya tidak naik gitu. Nah, itu proses terjadinya martensit atau ferritic. Tentu saja seperti yang sebelumnya saya bahas di depan, kadar karbon yang minimal diperlukan itu semakin tinggi apabila kadar krom semakin tinggi pula gitu. Jadi kalau kadar kromnya makin tinggi, kadar karbonnya juga makin tinggi. Jadi itu variabel ya. Saya bahas tidak perlu terlalu banyak, nanti kawan-kawan pusing. Tapi singkat aja, ini binary phase diagram besi dan kromium ya. Nah, kromium stainless steel ini ada kelemahannya ya. Itu terjadi getas embrittlement ya pada temperatur 280 sampai sekitar 500 derajat Celcius. Jadi nggak cocok dipakai pada temperatur yang lebih tinggi ya. Kalau temperatur ruang oke ya. Penyebabnya adalah dekomposisi ya. Jadi pada temperatur tinggi itu terurai menjadi alfa, fase yang kaya akan besi, dan alfa titik ya. Alfa titik itu yang kaya akan kromium. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi getas. Start getas itu mulai dari temperatur 280 derajat Celcius sampai dengan sekitar 475 derajat Celcius. Aduh, habis main bola apa ya? Lumayan. Vin, ini Pak RV, ini Pak Kompol Ivan, Polda Metro, ini Pak Agus ya. Tuh, habis main parah-parah kita makan cincong enak ya. Nah, cuman masalahnya cincongnya harganya 5 juta. Jadi kemahalan cincong 5 juta gitu. Jadi ada yang udah gede rasa gitu bukan menang, ternyata ada yang berdiri 4 kali gitu. Ya kan? Ada yang mau eagle lagi, aduh kali. Nah ini contoh nih Pak, jangan masih lihat nih, ini kan stainless nih. Nah kalau yang awal-awal ngeceknya gampang, pakai apa nih? Nah ini coba nih cek, nempel nggak? Nah nempel ya? Nempel. Ini nempel. Oke, ini nempel. Nah, kalau ini nempel, berarti ini bukan seri 300, seri 400. Nah, seri 400 kan macam-macam. Ada 409, ada 430. Jadi nggak ada nikelnya. Nah, ada juga 410, ada juga 420. Bedainnya gampang nih. Kalau barang ini kan semua di-press kan, berubah bentuk kan. Berarti kan nggak boleh keras kan. Nah, antara 409 sama 430 semuanya sama. Hanya bedanya 409 kromnya itu 12 sampai 14%. Kalau 430 15 sampai 17%. Ya kan? Jadi ini nggak mungkin seri 3 karena nempel magnet. Jadi magnet kita geser. Coba sekarang dites. Gampang nggak tekuk nih? Coba. Gimana ini? Iya. Ini gampang. Gampang kan? Balik lagi kan? Nah, berarti lunak kan? Kalau lunak ini pasti ferritic. Kalau martensit ditekuk pasti nggak bisa. Keras, karena kalau bahasanya disepuh. Berarti ini tidak bisa disepuh. Ini kita udah kesampingkan, bukan 410, bukan 420. Berarti sisanya tinggal 409 atau 430. Cara untuk mengetahuinya kita mesti tembak, alat tembak. Karena lihat visual itu sama-sama stainless gitu. Ya. Jadi paham ya. Jadi nggak mungkin ini di harden. Kalau di harden pasti keras. Jadi kita hari ini habis golep tetap kita happy. Ya. Jadi mesti salam kompak ya. 1, 2, 3. Salam kompak.
Oke, terima kasih. Siap. Nah, setelah nonton video ini, kalau kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti ilmu logam terapan yang terbaru. Hi you guys, after watching this video, if you like, don't forget to subscribe and turn on your notification bell in order to get the latest applied metal sign. Dankeschön. 谢谢你。Arigato gozaimasu. Bye bye.